Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Ramayana dengan NIM 6020224007. Kali ini saya akan membahas analisis perilaku masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga. Seperti yang kita ketahui, emas telah lama dikenal sebagai simbol kekayaan dan salah satu instrumen investasi yang paling stabil di tengah dinamika ekonomi global. Dalam beberapa dekade terakhir, harga emas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencapai rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dalam konteks ini, emas sering dianggap sebagai aset strategis karena cenderung mempertahankan nilainya dalam jangka panjang, terlepas dari fluktuasi ekonomi jangka pendek. Di dalam konsep ekonomi mikro, kebutuhan membeli emas dapat didiskualifikasikan sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, bukan kebutuhan primer. Untuk biaya peluang, konsep biaya peluang menjadi pertimbangan penting dalam keputusan masyarakat untuk membeli emas dibandingkan dengan alternatif konsumsi. Untuk perilaku konsumen, kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mendorong untuk mencari aset yang dianggap lebih aman dan tahan terhadap inflasi seperti emas. Jadi, untuk berdasarkan konsep kebutuhan, bagaimana sih Anda mengklarifikasikan tindakan membeli emas? Apakah termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Meskipun emas dapat digunakan sebagai alat investasi, secara umum perhiasan emas termasuk dalam kategori kebutuhan tersier karena lebih bersifat untuk meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan harga diri seseorang, bukan untuk kelangsungan hidup. Dalam konteks perilaku konsumen, faktor apa saja sih yang mempengaruhi keputusan seseorang memilih investasi emas saat ini? Faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi investasi emas saat ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi psikologis, budaya, sosial, pribadi, dan juga pengetahuan tentang emas dan investasi. Selain itu, faktor eksternal seperti harga emas dan persepsi tentang keamanan investasi juga berpengaruh. Jadi, bagaimana konsep biaya peluang opportunity cost berlaku dalam keputusan masyarakat membeli emas disbanding konsumsi lainnya? Ketika seseorang memutuskan membeli emas, mereka tidak hanya mengeluarkan uang untuk membeli emas, tetapi juga mengorbankan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk hal lain seperti konsumsi barang dan jasa. Uang yang digunakan untuk membeli emas bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, hiburan, atau pengalaman wisata. Investasi lain, uang tersebut bisa dialokasikan untuk investasi lain yang berpotensi memberikan keuntungan seperti saham, reksadana, atau properti. Menabung atau membayar utang, uang tersebut bisa digunakan untuk menabung untuk masa depan atau melunasi utang yang ada. Apa dampak perubahan pola konsumsi ini terhadap kegiatan produksi dan distribusi barang-barang konsumsi lainnya? Dampaknya meliputi peningkatan permintaan untuk produk yang lebih berkelanjutan, peningkatan investasi pada teknologi produksi yang ramah lingkungan, dan mungkin juga penurunan permintaan untuk produk-produk yang dianggap kurang ramah lingkungan. Jadi, menurut Anda, apakah perubahan perilaku ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Hubungkan dengan konsep preferensi dan elastisitas permintaan. Perubahan perilaku konsumsi dalam investasi emas bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung pada elastisitas permintaan dan preferensi konsumen. Dalam jangka pendek, lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor fluktuatif seperti preferensi dan elastisitas permintaan yang relatif tinggi. Namun, dalam jangka panjang, preferensi dan elastisitas permintaan yang lebih stabil dapat mempertahankan investasi emas sebagai aset aman dan bernilai. Jadi untuk analisis perilaku masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga, hanya sekedar itu yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.